Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah MG 3216 Pengendalian Korosi Logam yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa sarjana teknik metalurgi yang biasa diambil di semester 6 ya. Jadi mata kuliah ini biasanya diadakan di semester genap ya untuk mahasiswa tingkat 3. Mata kuliah pengendalian korosi logam ini memberikan pengetahuan mengenai korosi aqueous ya. Jadi maksudnya korosi aqueous di sini adalah korosi yang elektrolitnya berupa air ataupun uap air ya. Jadi kita bermain pada lingkungan dari temperatur kamar sampai ya di bawah 100 derajat Celcius gitu ya. Nanti kalau korosi di temperatur tinggi itu tidak termasuk cakupan dalam mata kuliah ini. Jadi di sini hanya korosi di lingkungan aqueous ya, termasuk penjelasan rinci mengenai mekanisme bagaimana korosi itu bisa terjadi, ditinjau dari aspek termodinamika dan kinetikanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju korosi, metode pengukuran laju korosi, dan pengujian-pengujian yang biasa dilakukan, yang umum dilakukan untuk menguji ketahanan suatu logam atau paduan dalam suatu lingkungan tertentu, bentuk-bentuk korosi, metode pengendalian korosi. Jadi metode-metode apa saja yang bisa kita aplikasikan untuk mengurangi laju korosi di suatu lingkungan tertentu, serta akan dibahas juga karakteristik lingkungan korosif yang umum dijumpai. Jadi misalnya di korosi di air laut, korosi di industri minyak dan gas, dan lain-lain. Mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, jadi setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar termodinamika dan kinetika korosi aqueous. Mahasiswa diharapkan mampu memahami cara pengujian korosi dan juga bagaimana mengolah datanya ya, termasuk perhitungan laju korosi. Lalu memahami bentuk-bentuk korosi dan faktor yang mempengaruhinya, dan memahami masalah-masalah korosi yang umum dijumpai di lapangan dan bagaimana metode pengendaliannya. Seperti yang sudah diketahui bahwa program studi kita, program studi Sarjana Teknik Metalurgi ITB, telah memiliki akreditasi internasional dari JABI. Oleh karena itu, setiap mata kuliah harus memiliki learning outcomes ya, atau biasa kita sebut LO, yang setiap mata kuliah memiliki beberapa LO ya, dari 10 poin LO A sampai J ini yang dimiliki oleh prodi kita ya. Nah, untuk mata kuliah pengendalian korosi logam ini akan memenuhi LO C, D, dan E ya, yaitu ability to apply knowledge of mathematics, natural science, and engineering. Lalu LOD, knowledge of and ability to perform. Nah, ini ada corrosion control ya di bawah. Lalu LOE, yaitu an ability to identify, formulate, and solve engineering problems under certain constraints. Ya, jadi nanti di akhir saat kalian sudah selesai menyelesaikan mata kuliah ini, kalian akan mendapatkan, selain mendapatkan nilai berupa nilai indeks ya, yang seperti biasa A, AB, atau B, lalu juga ada nilai LO, yang dimana nanti nilai LO-nya itu akan diakumulasikan dengan nilai LO dari mata kuliah lain, yang nanti pada akhirnya akan dilaporkan dalam bentuk SKCP ya, surat keterangan capaian pembelajaran yang akan menyertai ijazah kalian nanti saat kelulusan ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa mata kuliah ini mencakup LO, C, D, dan E. Mengenai mata kuliah terkait, jadi karena kita akan mempelajari mekanisme korosi ditinjau dari aspek termodinamika dan kinetika, maka diharapkan kalian sudah pernah mengambil mata kuliah termodinamika metalurgi dan kinetika metalurgi ya. Karena kedua mata kuliah ini adalah mata kuliah tingkat 2, jadi seharusnya kalian sudah pernah mengambil mata kuliah MG 2112 dan MG 2214 ini ya. Lalu untuk mata kuliah hidroelektrometalurgi, nah ini kalau sesuai jadwal harusnya diambil bersamaan ya di semester 6 ini. Ya, karena kenapa terkait? Karena
korosi aqueous itu merupakan reaksi elektrokimia. Ya, jadi kalian harus memahami prinsip dasar reaksi elektrokimia yang juga akan kalian pelajari nanti di mata kuliah hidroelektrometalurgi. Mengenai buku referensi, ini ada 5 referensi utama yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah Principles and Prevention of Corrosion, ya. Ini walaupun terbitan tahun 95, tapi ini sampai saat ini masih salah satu buku referensi yang paling lengkap dan paling praktis, ya, yang menurut saya. Jadi saya masih menggunakan buku ini. Jadi dulu juga waktu saya kuliah saya menggunakan buku ini, ya, dan sampai sekarang saya rasa masih relevan ya mengenai teori-teori dasarnya. Lalu yang nomor 2, nah ini versi yang lebih barunya ya, ini Corrosion Engineering Principles and Solve Problems. Jadi dia materi-materi teori dasarnya, ini banyak yang merefer juga ke buku yang nomor 1, lalu dia kembangkan lagi, jadi gambar-gambarnya banyak yang dia ilustrasi ulang, dan ditambahkan banyak contoh-contoh soal dan berikut cara penyelesaiannya gitu. Jadi ini buku nomor 2 ini buku yang sangat baik untuk kalian berlatih soal ya. Lalu buku referensi ketiga ini Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control. Lalu buku keempat Handbook of Corrosion Engineering, dan buku kelima, nah ini adalah buku yang akan kita gunakan ya untuk mempelajari diagram pH potensial, nanti dikaitkan dengan mekanisme korosi ya. Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solution. Ya, saya rasa buku yang kelima ini, buku Marcel Purbeck ini sudah familiar ya, kalian pasti sudah pernah menggunakannya untuk di mata kuliah lain ya, yang sebelumnya mempelajari juga mengenai diagram pH potensial. Jadi kelima buku ini akan dijadikan referensi utama untuk mata kuliah pengendalian korosi logam. Nah, mengenai jadwal kuliah dan sistem pembelajaran. Jadi, mata kuliah ini selain ada kuliah berupa kuliah ceramah, yang seperti biasa saya memberikan materi, ya, ini kita ada di kuliahnya kita ada di seminggu 2 kali, ya, hari Senin jam 3 sampai jam 4, lalu hari Kamis jam 1 sampai jam 3. Ya, dimana ini sebenarnya nggak tepat dari jam 13.00 sampai 15.00 ya, karena kan 1 jam pelajaran itu 50 menit ya. Biasanya saya mulai kelas itu 10 menit lewat 10 menit gitu ya, karena biasanya kalau jam 1 pas itu mahasiswanya belum semuanya hadir. Jadi biasanya saya beri waktu 10 menit baru kita mulai. Jadi kalau untuk yang kuliah Senin itu saya akan masuk ruangan dari jam 3, tapi mulai materi itu biasanya jam 3:10 sampai jam 16.00 ya. Lalu untuk hari Kamis, nah kalau untuk kuliah yang 2 jam, biasanya saya akan memberikan break dulu ya, istirahat dulu di tengah-tengah. Gitu. Jadi misalnya kita mulai jam 13:10, lalu nanti jam 14 kita ada break dulu 10 menit, lalu kita lanjut lagi sampai jam 15.00. Nah, jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir ya di website academic.itb.ac.id, karena syarat ujian kehadiran minimal 80%. Jadi kalau kalian sering tidak masuk, dan kehadirannya nanti di bawah 80%, kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Karena ya kalau nggak pernah masuk kuliah, untuk apa ya ikut ujian ya. Jadi keseriusan kalian dalam mengikuti perkuliahan ini ya salah satunya dilihat dari kehadirannya. Ya, kalau sudah di bawah 80% berarti kalian memang tidak serius. Jadi ya saya tidak akan memperbolehkan untuk mengikuti ujian. Ya, ini juga rata-rata kuliah di prodi kita seperti ini ya peraturannya ya. Nah, lalu untuk praktikum, nah itu ada 4 modul. Nah, semester ini saya rasa kita mudah-mudahan ya kalau tidak ada perubahan lagi, kita bisa melakukan praktikum secara luring di laboratorium ya. Nah, jadi karena ada 4 modul, saya menjadwalkan 2 modul akan dilakukan secara luring dan 2 modul secara daring ya. Dan saat secara luring pun nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu ramai, tidak terlalu penuh ya labnya ya, agar kalian masih tetap bisa berjaga jarak gitu. Jadi nanti mungkin akan diatur supaya tidak terlalu
ada banyak orang di dalam lab dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau yang daring itu nanti biasanya berupa video demo ya. Nanti asisten praktikum akan membuat video demo lalu menjelaskan di kelas secara online ya, secara daring. Nah, nanti ada tugasnya yang harus kalian kerjakan gitu. Nah, praktikum akan dimulai setelah UTS, jadi di minggu ke-9. Jadi nanti di minggu ke-9 saya akan memberikan waktu untuk asisten praktikum masuk di sela-sela kuliah untuk menjelaskan ya, memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai pelaksanaan praktikum ya, termasuk jadwalnya, pembagian kelompoknya gitu ya. Jadi dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi jadwal dan pembagian kelompok itu nanti ditetapkan oleh asisten praktikum ya. Mengenai sistem penilaian, jadi nanti nilai akhir yang kalian dapatkan untuk mata kuliah ini itu terdiri dari nilai ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, tugas kelompok 20%, dan nilai praktikum 20%. Ya. Dimana untuk ujian tengah semester itu merupakan materi yang diujikan itu materi minggu ke-1 sampai ke-7 ya, karena UTS biasanya di minggu ke-8. Lalu ujian akhir semester itu materi yang diujikan adalah materi dari minggu ke-9 sampai ke-15 ya. Jadi materi setelah UTS. Nah, selama perkuliahan saya akan memberikan beberapa tugas yang secara berkelompok ya. Mungkin dalam satu semester itu akan ada 4 sampai 5 tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti nilai rata-rata dari semua tugas kelompok itu akan memberikan kontribusi 20% untuk nilai akhir kalian. Dan yang terakhir adalah praktikum, ya, di mana poin penilaian praktikum ini biasanya terdiri dari tes awal, lalu keaktifan, bagaimana kalian aktif selama mengikuti praktikum, lalu tes akhir, dan laporan. Nah, laporannya itu nanti laporan per kelompok. Ya, jadi kalau tes awal, keaktifan, dan tes akhir itu nilai per individu, nilai kalian masing-masing per orang. Sementara untuk laporan praktikum itu nanti satu laporan per kelompok. Ya. Nah, mengenai jadwal materi mingguan, ya ini kira-kira gambarannya seperti ini. Karena kita ada total ada 16 minggu perkuliahan. Di minggu pertama itu introduction dulu, ya mengenai apa itu korosi, mengapa kita perlu mempelajari korosi, itu ya dampaknya seperti apa. Lalu minggu kedua kita akan mulai masuk mempelajari aspek dari termodinamikanya ya, electrochemical thermodynamics. Minggu ketiga dan keempat kita akan mempelajari aspek kinetika dari korosi aqueous. Minggu kelima mengenai passivity, minggu keenam dan minggu ketujuh mengenai bentuk-bentuk korosi. Lalu minggu ke-8 UTS. Nah, setelah UTS, minggu ke-9 dan 10 kita akan mempelajari cara-cara perhitungan laju korosi. Minggu ke-11 dan ke-12 mempelajari metode-metode pengendalian korosi. Minggu ke-13, ke-14 itu mempelajari contoh-contoh korosi di lingkungan-lingkungan korosif tertentu. Dan seminggu sebelum UAS kita akan review materi dan latihan soal dan pembahasan. Dan minggu ke-16 adalah UAS. Ya, jadi kira-kira kurang lebih materi tiap minggunya seperti ini ya, susunannya seperti ini. Dan saya biasanya memberikan materinya tuh PowerPoint-nya dalam bahasa Inggris ya, tapi saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi supaya kalian juga bisa memahami istilah-istilahnya nanti di bahasa Inggris seperti apa ya, supaya familiar ya, lebih familiar dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Tapi saya akan menjelaskannya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau di ujian biasanya banyak yang nanya kan, ujiannya nanti jawabnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu terserah ya. Jadi kalau kalian merasa lebih nyaman menjawab dalam bahasa Inggris boleh, mau dalam bahasa Indonesia juga boleh. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini jadwal materi yang akan kita pelajari setiap minggunya. Oke? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa perbedaan coating dengan inhibitor? Saya pengen coba, Bu. Ya, silakan, Christopher.
Ini yang saya dengar dari Buya sih, kalau misalnya coating itu dilapisi di permukaan logamnya, Bu. Kalau inhibitor itu zat atau sesuatu yang ditambahkan ke dalam larutannya. Nah, itu betul ya. Jadi diingat ya bahwa inhibitor itu bukan diaplikasikan pada permukaan logam ya. Gitu. Jadi inhibitor itu diberikan atau ditambahkan ke larutannya gitu ya. Atau mungkin banyak mostly inhibitor itu untuk di dalam pipa ya. Jadi diinjeksikan ke fluida yang mengalir di dalam pipa gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi mohon diingat ya, kalau coating itu memang diaplikasikan, ditambahkan sebuah lapisan ya di permukaan logam. Nah, kalau inhibitor itu kita menambahkan ke larutan ya. Itu yang harus diingat. Walaupun nanti inhibitor itu ada inhibitor yang jenisnya nanti dia akan terabsorpsi di permukaan logam gitu. Tapi kita tidak mengaplikasikannya pada permukaan gitu. Kita menambahkannya pada larutan gitu ya. Walaupun nanti cara kerjanya atau mekanismenya nanti inhibitor yang terlarut di dalam larutan itu nanti bisa terabsorpsi di permukaan logam. Ya, lalu kalau anodic protection, ya proteksi anodik ini kita naikkan potensialnya. Ya. Kita naikkan potensialnya supaya terbentuk lapisan pasif yang protektif. Ya, jadi memang kita berikan arus dari luar. Ya. Kita berikan bantuan arus dari luar supaya potensialnya naik dan terbentuk pasif, lapisan pasif. Kalau proteksi katodik, kebalikannya kita turunkan. Ya, kita turunkan potensialnya. Supaya apa kita turunkan potensialnya? Ada yang masih ingat? Ini prinsip yang di diagram pH potensial ya, di diagram Forbex. Supaya masuk ke daerah imunnya ya, Bu ya? Ya, imun. Ya, jadi kita jaga, kalau proteksi anodik kita naikkan supaya dia berbentuk lapisan pasif, kalau proteksi katodik kita turunkan potensialnya, ya kita jaga dia potensialnya di bawah, supaya dia tetap berada dalam fase imunnya, dalam kondisi imunnya. Itu bedanya. Ya, jadi kita akan membahas keempat ini. Ya, pertama kita mulai dari coating dulu. Nah, protective coating ya. Jadi kenapa di sini ditambahkan protektif? Karena dia fungsi utamanya adalah untuk melindungi logam atau substrat dari lingkungannya gitu. Karena bisa juga coating ya misalnya diberikan untuk penampilan gitu ya, untuk appearance saja juga bisa ya, tapi kalau saya tekankan di sini protective coating karena tujuan utamanya ya adalah untuk melindungi logam atau paduan supaya tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kita adalah ini kata kuncinya isolate ya, mengisolasi. Jadi supaya tidak ada kontak antara logam dengan lingkungannya ya, dengan spesies-spesies yang korosif di lingkungannya. Jadi coating itu harus memberikan lapisan yang continuous ya, yang kontinu dan jangan ada defect gitu ya. Jadi pernah dibahas juga kemarin di form of corrosion yang korosi galvanis ya, bahwa kalau misalnya bagian yang logam yang lebih anodik kita berikan coating misalnya, lalu dia ada cacat, ada defect, ada coating yang terkelupas, itu malah jadi bisa berbahaya kan, karena rasio luas anoda dan katodanya jadi sangat kecil ya, jadi luas anodanya jauh lebih kecil dibandingkan luas katoda dan itu bisa mempercepat laju korosinya ya. Jadi itu tidak diinginkan. Jadi coating itu harus continue ya, dan sebisa mungkin seminimal mungkin defeknya gitu ya, walaupun pada kenyataannya tidak mungkin 100%
selalu perfect ya, coating itu pasti akan ada defeknya juga gitu, tapi harus diminimalisir gitu ya, defek di permukaannya itu. Jadi any imperfection can become the focal point for degradation and corrosion of the substrate. Ya, jadi kita harus sebisa mungkin meminimalisasi terbentuknya cacat coating, gitu ya, cacat pada lapisan coating, karena itu bisa berbahaya. Gitu. Dan juga ya selain itu coating juga bisa sebagai cosmetic appearance, jadi untuk penampilan ya, untuk menambah warna gitu ya, untuk mengkilap itu juga bisa ditambahkan dengan coating. Tapi tujuan utamanya dia adalah sebagai protektif ya, jadi melindungi, mengisolasi. Substrat itu adalah yang dinamakan substrat itu berarti logamnya, logam yang akan dilapisi ya, logam dasarnya, logam yang dilapisi itu kita sebut istilahnya substrat ya. Jadi coating itu adalah lapisan pelapisnya yang di atasnya, substrat itu adalah logam yang dilapisi, logam dasarnya itu kita istilahnya substrat. Nah, ada 3 jenis coating: metallic coating, conversion coating, dan organic coating. Ini kita bahas yang metallic coating dulu. Metallic coating berarti material pelapisnya, material coatingnya adalah logam juga, ya. Gitu. Jadi logam yang dilapis dengan logam lain, ya. Itu namanya metallic coating. Nah, metodenya, metode aplikasinya itu ada banyak, ya, ada banyak. Nah, ini beberapa yang umum, yaitu electroplating, electroless plating, hot dipping, spraying cladding, vapor deposition, dan fragmentation. Ya, ini yang akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah electroplating. Ya. Jadi sesuai namanya ya, electroplating. Jadi dia menggunakan listrik ya, merupakan reaksi elektrolisis ya. Jadi adalah sebuah proses elektrodeposisi ya. Elektrodeposisi ini artinya kita mendepositkan atau mengendapkan ya logam dengan reaksi elektrolisis ya, dengan bantuan listrik eksternal gitu. Electrodeposition proses untuk memproduksi lapisan yang dense, uniform, dan adherent. Ya. Ini rangkaiannya secara sederhana seperti ini. Jadi ya sel-sel elektrolisis biasa, di mana substrat atau logam yang akan dilapisi itu akan bertindak sebagai katoda, dia akan disambungkan dengan kutub negatif, dan material coatingnya dia akan menjadi anoda, ya, dia akan menjadi elektroda positif. Ya, di contoh ini adalah electroplating copper, ya, copper electroplating. Jadi logam ini akan dilapisi dengan tembaga. Ya, maka tembaga yang akan menjadi anoda karena akan mengalami oksidasi menjadi Cu2+. Lalu Cu2+ akan tereduksi atau terdeposisi di permukaan katoda membentuk Cu, ya. Nah, untuk proses electroplating ini anodanya kita bisa pakai 2 jenis, di mana dia anodanya yang memang material yang akan menjadi coatingnya itu sebagai anoda, atau kita pakai anoda inert. Ya. Kalau pakai anoda inert berarti sumber ion, misalnya kita pakai di sini anodanya misalnya platinum gitu ya. Nanti sumber ion Cu2+-nya hanya dari elektrolit gitu ya. Jadi ke dalam elektrolitnya nanti harus secara berkala ditambahkan ion Cu2+ gitu ya. Nah, kalau ini kalau misalnya kita pakai anodanya anoda tembaga yang dia akan
akan habis ya setelah beberapa waktu, ya dia akan berkurang terkonsumsi karena dia akan terlarut gitu. Jadi yang menjaga konsentrasi ion CO2+ di dalam elektrolit adalah dari anodanya gitu ya. Kalau yang pakai anoda inert berarti ionnya ya dari sumber material coatingnya ya dari ion yang terlarut saja, dan biasanya secara berkala harus ditambahkan untuk menjaga konsentrasi ionnya tetap cukup gitu ya. Nah, ini contoh barang-barang yang mengalami electroplating. Bukan mengalami, barang-barang yang umum dilapisi dengan metode electroplating. Contohnya emas, ya kita memplating emas pada permukaan jewelry, atau kalau untuk medical device ya kan biasanya butuh yang memiliki biokompatibilitas yang baik ya. Itu misalnya bisa di electroplating dengan palladium atau gold gitu. Ya, karena nikel kan berbahaya ya terhadap tubuh. Jadi biasanya di electroplating lagi dengan palladium, gold atau silver ya, mungkin yang biasa untuk medical device. Lalu misalnya ini tin plating on steel for food can ya. Jadi pelapisan timah pada permukaan baja. Ya. Nah, ini ada industri yang melakukan ini, yang melapisi timah pada plat baja. Ada yang tahu di mana industrinya? Biasanya kita rutin ke sana setiap tahun ya untuk ekskursi kuliah lapangan. Ada yang pernah dengar? Tin plating, pabrik apa? Ada di Cilegon. Ada yang tahu? Nggak ada orang Cilegon di sini? Dari 73 anak, ada yang orang Cilegon nggak? Nggak ada? Nggak ada yang tahu ya? Kalau kalian berarti 2019 dijadwalkan ekskursi tahun ini ya? Atau kapan ekskursinya? Udah ada ini rencana belum? Belum pernah ada pembicaraan. Iya, Bu. Oke. Ya, kalau misalnya nanti udah bisa ekskursi, saya harusnya akan ke sana juga ya. Jadi ini ada namanya Latinusa ya, PT Latinusa di Cilegon. Itu ini Plat Timah Nusantara ya. Latinusa itu Plat Timah Nusantara. Itu ini melapisi plat baja dengan timah gitu ya. Jadi kalau ke sana kita bisa lihat prosesnya secara langsung bagaimana plat baja itu plat bajanya yang sangat tipis ya untuk membuat kaleng-kaleng seperti ini, kaleng susu gitu biasanya. Nah itu secara kontinu nanti di electroplating ya, proses electroplatingnya jadi secara kontinu gitu. Dengan timah ya, karena ini supaya tidak bereaksi ya dengan makanan yang nanti akan disimpan di dalam kalengnya. Lalu ini contohnya kalau velg mobil biasanya plating pakai apa? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak kalau velg mobil? Krom, Bu. Ya, pakai krom. Ya, kayak kromium. Itu juga bisa dengan electroplating.